Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali dengan saya Budi Yulianto di Pastor Message kali ini. Ayat firman Tuhan yang akan saya ambil hari ini dari 1 Yohanes 2 ayat 3-6 dari versi firman Allah yang hidup. Saya akan bacakan ayat 3, bagaimana kita dapat yakin bahwa kita adalah miliknya. Caranya ialah dengan melihat ke dalam diri sendiri, apakah kita sungguh-sungguh berusaha melaksanakan kehendaknya. Orang mungkin berkata, saya orang Kristen, saya sedang dalam perjalanan ke surga, saya milik Kristus. Tetapi ia tidak menjalankan kehendak Kristus, ia seorang pendusta. Mereka yang menjalankan kehendak Kristus akan belajar untuk makin mengasihi Allah. Itulah cara untuk mengetahui apakah saudara orang Kristen atau bukan. Barang siapa mengatakan bahwa ia seorang Kristen, ia harus hidup seperti Kristus hidup. Kalau kita sering pakai sosial media, Bapak Ibu, terutama sosial media Instagram, kita akan cukup sering menemukan akun dengan tanda-tanda khusus di nama akunnya. Ada logo atau ada tanda centang biru dalam nama akunnya. Istilahnya itu adalah verified account atau akun yang terverifikasi atau akun yang terbukti. Tanda ini kasih tahu kita bahwa Instagram sudah mengkonfirmasi atau memverifikasi keaslian dari akun tersebut. Nah, untuk memiliki akun yang terverifikasi atau verified account itu ternyata ada syaratnya loh Bapak Ibu. Itu nggak dengan begitu aja kita dapatkan. Nah, salah satu syaratnya adalah dengan otentik atau asli. Ya, artinya akun tersebut tidak boleh merupakan tiruan dari karakter atau merek tertentu. Dan yang kedua, konten postingannya pun harus hasil karya sendiri dan nggak boleh diunggah oleh orang lain. Jadi artinya itu harus murni kepunyaan diri sendiri, ya, hasil karya diri sendiri. Nah, dalam kerohanian atau kekristenan, orang bisa saja bilang saya orang Kristen dan saya percaya akan masuk surga. Tetapi firman Tuhan yang tadi kita baca mengingatkan kita bahwa kalau ia nggak melakukan kehendaknya, maka ia adalah seorang pendusta. Pendusta itu pembohong, Bapak Ibu ya. Artinya orang tersebut nggak asli atau nggak otentik. Dia cuman bohong doang, nggak bisa dibuktikan keasliannya. Nah, pesan saya hari ini adalah untuk mengingatkan kita sekalian, jangan sampai kita orang-orang Kristen ditandai atau dilihat, ditemukan oleh Tuhan itu nggak asli atau nggak otentik. Wah, kita harus benar-benar menyadari diri kita sendiri ini untuk terus melakukan kehendak Allah. Jangan sampai Tuhan menemukan kita, sekali lagi Bapak Ibu, ternyata bukan orang Kristen yang asli, nggak otentik. Hanya sekedar kebohongan belaka, pakai status Kristen tetapi tidak mencerminkan Kristus di dalamnya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, hari ini saya mengingatkan kita sekalian, termasuk saya pribadi, karena kalau nggak asli atau nggak otentik, maka kita ini nggak bisa di-verified as Christians. Kita ini nggak bisa diverifikasi sebagai orang-orang Kristen. Kita ini nggak bisa dibuktikan atau dinamakan sebagai orang-orang Kristen. Karena dalam hal ini tentunya juga syaratnya untuk bisa diverifikasi sebagai orang-orang Kristen, tadi di firman Tuhan yang sama-sama kita baca sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Syarat utamanya jelas, nggak ada yang lain, bahwa percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu udah syarat mutlak. Nggak mungkin kita bisa verified as Christian tanpa syarat yang satu ini. Dan syarat berikutnya, setelah kita menerima, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah dari firman tadi kita akan menemukan yang pertama, sungguh-sungguh melakukan kehendaknya di ayat yang keempat. Sungguh-sungguh untuk melakukan kehendaknya. Ketika kita sungguh-sungguh untuk melakukan kehendaknya, kita bisa diverifikasi kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Kristus. Yang kedua, itu adalah sungguh-sungguh belajar untuk makin mengasihi Allah. Karena di ayat yang kelima dikatakan kalau kita
sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, maka kita ini akan sungguh-sungguh juga untuk makin mengasihi Allah. Karena kita nggak mungkin bisa melakukan kehendaknya tanpa punya hubungan dengannya, tanpa kita benar-benar mengasihi Allah itu sendiri. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita supaya bisa diverifikasi sebagai orang-orang Kristen yang terpercaya dan terbukti kekristenannya adalah sungguh-sungguh hidup seperti Kristus. Di ayat yang ke-6, Yohanes katakan bahwa kita ini harus hidup seperti Kristus hidup. Makanya ketika kita hidup seperti Kristus hidup, maka orang-orang akan jelas melihat bahwa kita ini adalah pengikut Kristus, yang disebut juga adalah orang Kristen. Semoga apa yang saya bagikan hari ini bisa menjadi panduan dan juga bantuan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar verified, yang benar-benar terbukti keasliannya, terbukti otentisitasnya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya, terpercaya sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.